Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali kajian Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Dan sekarang kita masuk dalam babun fi ahkam rahan. Bab yang berkenaan dengan hukum gadai. Gadai itu bahasa Arabnya adalah rohan. Kata penulis, ar-rahnu lughatan yuradu bihi ats-tsubut wad-dawamu. Yuqalu ma'un rahin ay raqibun. War-rahnu syar'an tawthiqatu dainin bi'ainin yumkinu istifa'uhu minha aw min thamaniha. Ay ja'alu 'ainin maliyatin wathiqatan bidainin. Warrahnu jaizun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Qala ta'ala wa in kuntum 'ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Al-Baqarah. Wa qad tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa di'uhu marhunatun. Wa ajma'a al-ulama'u 'ala jawazi ar-rahni fi safari wal jumhuru ajazuhu aidan fil hadar. Bab tentang hukum rohan atau gadai. Berkata penulis, rohan secara bahasa berarti diam dan tetap. Dikatakan bahwa air itu rohin bila ia tidak mengalir. Sedangkan rohan secara syar'i berarti pengokohkan hutang dengan benda yang sebagian dari zatnya atau nilainya bisa dipakai untuk melunasi hutang tersebut atau menjadikan barang berharga sebagai jaminan hutang. Rohan hukumnya boleh menurut Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju besinya masih tergadai atau menjadi rohan. Seluruh ulama sepakat atau berijma atas dibolehkannya rohan saat bepergian atau safar. Bahkan mayoritas dari mereka juga membolehkannya saat menetap atau tidak safar. Gadai itu artinya tetap diam. Dan yang dimaksud dengan hukum syar'i terkait muamalah, rohan itu artinya menjadikan sesuatu sebagai jaminan dari utang, atau bisa juga dijadikan sebagai jaminan dari jual beli yang uangnya belum diterima. Sebagaimana Nabi SAW, beliau wafat dalam keadaan baju besinya masih tergadai. Ada yang mengatakan Nabi itu utang, dan ada yang mengatakan Nabi bukan hutang tapi membeli makanan, ya, dan itu berarti akadnya bukan utang melainkan akad jual beli, hanya saja harganya belum Nabi serahkan, uangnya belum diserahkan. Nah, wal hikmatu fi masyru'iyyatihi hifdzul amwali was salamatu min ad-dhi'a. Wa qad amara Allah bi tawthiqid dain bil kitabi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ila qawlihi ta'ala wa in kuntum 'ala safarin aw lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Hikmah disyariatkannya rohan. Hikmah disyariatkannya rohan adalah untuk melindungi harta dan menjaga agar tidak hilang begitu saja. Allah juga memerintahkan agar hutang dicatat secara tertulis dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini terus berbicara mengenai hal tersebut hingga sampai pada firman-Nya yang berbunyi di ayat 283-nya yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.
Ini termasuk salah satu rahmat Allah atas hambanya karena dia membimbing mereka kepada apa-apa yang baik untuk mereka. Maka hikmah diperbolehkannya gadai adalah untuk menjaga dan menjamin keselamatan dan menjamin kemaslahatan harta seseorang dari tersia-siakan. Seperti ada orang mau berbuat baik dengan cara menghutangkan temannya, tapi dia takut nanti temannya kalau lupa atau kalaupun ingat itu lama, janji sebulan itu bisa setahun, dia takut nanti hartanya tidak kembali, atau temannya bilang saya mau pulang kampung pinjam uang dulu, ya kalau balik dia, kalau ternyata sampai di sana dia nggak balik lagi, ya kan hilang uang saya. Nah, untuk menjamin keselamatan hartanya, maka dia meminta barang untuk dijadikan sebagai gadai. Bagaimana syarat-syarat dan hukum-hukum yang terkait dengan rohan? Supaya singkat waktu, kita langsung bahasa Indonesia. Silakan. Syarat sahnya rohan. Demi sahnya rohan, disyaratkan agar kadar, sifat, dan jenis rohan harus diketahui. Kemudian orang yang memberikan rohan harus tergolong yang boleh bertransaksi. Di samping itu, ia adalah pemilik rohan tersebut atau diizinkan untuk menggunakannya. Supaya gadai itu jadi boleh, maka ada beberapa syarat, ada beberapa ketentuan. Satu, ma'rifatu qadrihi wa jinsihi wa sifatihi. Barang yang akan digadaikan jelas kadarnya, jelas jenisnya, jelas sifatnya. Misalnya dia mengatakan kugadaikan motorku. Motor yang mana? Yang merek apa? Yang seperti apa fisiknya? Kalau zaman sekarang yang platnya nomor berapa? Karena kalau misalnya orang itu bilang kugadaikan motorku, ternyata dia punya motor 3. Lalu yang dia gadaikan ternyata yang sudah jelek. Kalau apa itu namanya? Astrea. Astrea tahun 90 atau 80, mungkin zaman sekarang bisa dihargai 9 juta kan misalnya. Hutangnya dia 30 juta. Apa yang bisa digadaikan dengan motor seperti itu? Cuma sedikit. Motor apa kalau zaman sekarang yang harganya 30 juta? Apa? NMAX. Nah, dia punya motor satu lagi NMAX. Kalau bilang nanti ku gadaikan motorku, dia bilang, oh paling yang NMAX itu. Ya sudah enggak apa-apa, ini uangnya. Besok-besok dia datang, mana barangnya? Yang ini. Cuma Astrea tahun 90. Ya enggak terlalu bagus misalnya. Apalagi ternyata yang digadaikan yang Supra. Lebih tanggung lagi. Kalau Astrea kan agak-agak vintage gitu kan. Agak-agak apa? Antik. Nah, jadi harus jelas yang mana barangnya, yang seperti apa sifatnya. Yang kedua, ar-rahin jaizut tasarruf. Orang yang melakukan gadai atau yang menggadaikan haruslah orang yang punya kemampuan atau diperbolehkan di dalam Islam untuk melakukan sebuah transaksi, yaitu orang-orang yang baligh, berakal, dan orang yang punya rushd, punya kecakapan. Harus yang baligh, berakal, dan punya kecakapan. Kecakapan bukan kecakapan. Kecakapan itu berarti apa? Kecakapan punya pintar gitu. Tahu hitung-hitungan duit.
paling tidak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah malikan lil marhun. Dia pemilik barang gadai itu sendiri. Au ma'dunan lahu fi, atau orang yang diizinkan untuk menggunakan barang tersebut untuk digadaikan. Misal ada orang bilang, saya mau utang, nanti saya gadaikan motor. Maka orangnya ini haruslah si pemilik motor, atau orang yang memang diizinkan untuk menggadaikan si motor. Kalau dia bilang, nanti saya gadaikan motor, ternyata motor yang digadaikan itu adalah rental. Dia sewa mobil. Ya kan banyak ya di Indonesia begitu. Untuk dijadikan sebagai pinjaman uang di pegadaian, maka dia pinjam dulu sewa mobil, kemudian mobilnya dijadikan barang sewa. Barang sewa, barang apa? Barang gadai. Lanjut. Seseorang dibolehkan menjadikan milik pribadinya sebagai rohan atas hutang orang lain. Jelas? Sudah jelas. Barang yang dijadikan rohan atau yang digadaikan, syaratnya harus sah untuk dijual agar tidak dipakai untuk melunasi hutang tersebut. Ya, ini syarat yang berikutnya, yang keempat. Disyaratkan untuk menjadi sebuah barang gadai, antakuna mimma yasihhu bay'uhu. Haruslah barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan. Haruslah barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan. Barang itu ada jamaah yang halal, tapi tidak manfaat. Ada yang haram, manfaat. Ada yang sudah tidak manfaat, haram lagi. Jadi yang diperbolehkan untuk jadi barang gadai harusnya yang seperti apa? Halal dan manfaat. Contoh halal dan manfaat. Motor. Ku gadaikan handphoneku. Tapi ini kita bukan pada konteks pegadaian komersil ya. Ini kita utang sama teman gitu. Aku gadaikan handphoneku, motorku, BPKB mobil beserta mobilnya. Gadaikan tanah dengan kamu pegang sertifikatnya. Contoh yang halal tapi tidak manfaat, batu bata. Aku pinjam uang bisakah 1 juta. Aku gadaikan batu bata dekat rumahku, ada beberapa biji. Ini ngolok namanya. Apa halal memang batu bata, tapi apa manfaatnya? Sebiji 2 biji. Ada juga yang manfaat tapi haram. Contohnya alat musik. Aku pinjam uang sekian, nanti ku gadaikan ada gitarku di rumah. Mereknya Fender. Itu kalau dijual nanti 10 juta. Ya, itu memang manfaat, yaitu manfaat yang haram. Begitu. Adapun yang tidak halal dan tidak manfaat, ya banyak. Khamr. Seorang mengatakan, aku utang, nanti ku gadaikan ada whiskyku di rumah, itu yang tahun 1830. Lanjut. Meminta rohan boleh dilakukan saat transaksi maupun setelahnya. Dalilnya adalah firman Allah. Wa yasihu ishtirat ar-rahni fi salbil aqdi wa yasihu ba'da al-aqdi. Oh, enggak ada hubungannya ya. Ulang coba. Meminta rohan boleh dilakukan saat bertransaksi maupun setelahnya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ini bukan syarat. Ini bukan syarat. Kalau orang mau minta gadai itu boleh baik saat transaksi maupun sesudah transaksi.
aku pinjam uang 1 juta. Sebagai jaminannya adalah handphoneku ini gadainya. Itu gak ada masalah. Tapi kalau seandainya sudah diterima uangnya, besoknya dia pikir, aduh, dia pinjam uang nanti buat ke kampung. Kalau dia tidak pulang bagaimana ya? Apalagi kulihat kos-kosannya sudah kosong, ya kan? Ya. Dia takut nanti nggak pulang balik sini lagi. Maka dia ngomong, oh iya, bisakah aku minta barang jaminan sebagai gadainya? Lalu temannya bilang, oh nggak bisa lagi sudah. Siapa suruh kemarin tidak minta? Harusnya kan minta kemarin. Ini sudah selesai kita transaksinya. Bolehkah begitu? Jawabannya, nah boleh. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa yasihu ba'dal aqdi, dan boleh saja rohan itu diminta setelah selesai transaksi utangnya. Nah, dan kalau dia bilang, oh nggak bisa, siapa suruh kemarin minta, itu indikasi memang nggak mau bayar dia, begitu. Maka kalau sudah seperti itu, boleh saja orang yang mengatakan kalau begitu tidak jadi, membatalkan, gitu. Karena kamu ada indikasi memang ingin lari, begitu. Jadi yang tadinya mau cari pahala, habis itu cari dosa lagi sama temannya. Meskipun ada juga di antara para ulama yang mengatakan kalau seseorang sudah menghutangkan, maka tidak boleh lagi ditagih sebelum jatuh tempo. Berarti nanti dialognya begini, oh ya maaf, kemarin aku lupa minta gadainya. Aku minta gadainya ya. Oh nggak bisa, siapa suruh kemarin nggak minta? Oh kamu kayaknya nggak mau bayar nih, aku batalkan ininya apa? Piutang buatmu, balikin uangku. Oh nggak bisa, sudah beli tiket, sudah hilang, udah habis uangnya. Lagi ternyata yang berhutang ini lebih berilmu. Dia bilang, dan di dalam Islam tidak boleh membatalkan utang kecuali sampai jatuh tempo. Hilang betulan uangnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahan sebagai ganti dari penulisan hutang, sedangkan penulisan ini baru terjadi setelah transaksi terjadi. Sifat rahan. Rahan bersifat mengikat bagi yang memberikannya saja. Maksudnya, dia tidak bisa dibatalkan, sebab dalam hal ini dia bertindak untuk kemaslahatan orang lain sehingga ia mengikat bagi yang memberikannya. Rahan juga tidak mengikat bagi yang memintanya, sebab dalam hal ini dia bertindak untuk kemaslahatan diri sendiri, karenanya dia boleh membatalkannya. Seseorang boleh menjadikan saham kepemilikannya atas suatu barang yang dimiliki secara bersama dengan orang lain sebagai rahan. Tunggu dulu. Rahan di sini katakan yulzimu min janibil rahin faqat. Hukum rahan itu hanyalah lazim atau gak bisa diputuskan secara sepihak di sisi si yang menggadaikan. Adapun yang punya uang yang meminta barang jaminan, maka dia bisa saja memutuskan secara sepihak. Allah a'lam, itu maksudnya begini. Jadi akad lazim, ada yang namanya akad lazim. Akad lazim itu adalah akad yang sifatnya mengikat dan tidak bisa diputuskan secara sepihak kecuali dengan izin lawannya. Itu namanya akad lazim. Ya, dan di sini dikatakan warahnu yalzamu min janibir rahin faqat. Rahan itu menjadi lazim dari sisi orang yang menggadaikan saja.
Berarti orang yang menggadaikan ini, dia tidak bisa memutuskan secara sepihak kecuali dengan izin yang punya uang. Betul ya? Bisa untuk logika kan? Sedangkan untuk orang yang punya uang, la yalzam, dia tidak terikat untuk si yang punya uang ini, maka dia bisa saja membatalkan secara sepihak tanpa perlu izin lawan transaksinya. Bisa untuk logika kan? Selanjutnya, Seseorang boleh menjadikan saham kepemilikannya atas suatu barang yang dimiliki secara bersama dengan orang lain sebagai rahan. Hal ini karena ia boleh menjual sahamnya saat jatuh tempo dan uangnya bisa digunakan untuk melunasi hutang tersebut. kalau ada orang punya bagian, kalau dibilang saham itu, kadang orang mengira saham itu adalah saham perusahaan. Padahal yang dimaksud ini bukan saham perusahaan, tapi maksudnya adalah bagian apapun. Seperti ada beberapa anak dapat warisan, tapi warisannya satu rumah dan rumah ini belum cair, belum bisa dijual. Nah, itu namanya saham juga. Berapa sahammu? Oh, aku sahamku 2/3. Adikku yang satu ini dia dapat 1/3. Itu kan namanya saham ya. Jadi jangan dibayangkan saham perusahaan. Kita katakan bagian saja. Bila ada seseorang punya bagian dari sebuah harta yang mustarok, dari harta yang bersekutu bersama orang lain, boleh tuh kasih catatan di situ. Contohnya warisan yang belum dibagi. Lalu dia mau berhutang, maka orang ini boleh saja menggadaikan bagian yang dia punya dari harta yang belum dibagi tadi, atau dari harta yang bersekutu tadi, wa yuwaffi minhu dain, dan nanti hutangnya akan bisa dilunasi dengan menggunakan bagian tersebut. Nah, misalnya ada orang mengatakan, aku hutang 5 juta dan aku punya warisan dari mamaku, cuman bentuknya rumah dan rumah ini belum laku. Nanti kalau seandainya sudah laku, aku bayar dari situ. Nah, sebagai jaminannya adalah, atau sebagai gadainya ini mungkin dikasih kopi sertifikat kah, atau dibuatkan surat keterangan bahwa si fulan ini punya bagian dari rumah orang tuanya yang sudah diwariskan tapi belum laku, dan si fulan yang punya uang, maka dia punya sekutu di situ di dalam hasil dari penjualan rumahnya sebesar 5 juta. Bisa dipahami? Dan biasanya seperti itu, butuh hitam di atas putih dengan saksi, dan kalau di zaman kita ditandatangani dengan dibubuhkan materai. Kalau di Indonesia cuma ngomongan saja itu susah. Dan bermodal jenggot peci saja juga tidak cukup. Dia berjenggot kok, mana mungkin dia menipu? Banyaknya yang tertipu. Ya. Yang kedua, tidak cuma dihitam di atas putih, harus ditandatangani. Dan tidak cukup ditandatangani, dikasih apa? Materai. Materai siapa yang tanggung? Ya, terserah siapapun dari mereka. Boleh dari sisi yang punya uang, boleh dari sisi yang berhutang. Tapi selayaknya yang berhutang dong yang beli materainya, ya kan? Masa dia bilang, tapi materinya dari kamu ya, aku yang hutang, tapi kamu yang beli materai. Lanjut. Boleh juga menggadaikan barang yang dijual untuk harga barang tersebut, karena harga barangnya merupakan hutang yang ditanggungnya, sedang barang yang dibeli telah menjadi milik pembeli, sehingga boleh saja dijadikan rohan.
Misalnya, jika seseorang membeli rumah atau mobil, baik dengan pembayaran tempo atau kontan, namun belum ia bayarkan, ia boleh menggadaikan rumah tersebut untuk membayar harganya. Ada orang beli mobil, tapi uangnya belum selesai cicilannya. Dia bilang nanti kalau seandainya ternyata tidak sanggup bayar, maka kita jual mobilnya, nanti harganya si mobil untuk dibayarkan kepadamu utangku. Bila ada lebihnya, maka lebihnya buatku. Kalau kurang, tombok lagi. Lanjut. Kedua belah pihak, baik pemberi maupun pemegang rohan, tidak sah menggunakan barang yang dijadikan rohan atau barang gadai kecuali dengan izin dari pihak lainnya. Ulang. Coba ulang. Wala yanfudhu tasarrufu ahadi at-tarafain fi al-'ain al-marhuna illa bi idzni taraf al-ayat. Coba ulang. Kedua belah pihak, baik pemberi maupun pemegang rohan, tidak sah menggunakan barang yang dijadikan rohan atau barang gadai kecuali dengan izin dari pihak lainnya. Ya. Barang gadainya harus didiamkan, dionggokkan, dan tidak boleh ditransaksikan kecuali kita izin dulu sama yang punya hak. Siapa yang punya hak ini? Maaf, saya salah ngomong. Kecuali dengan izin lawan transaksinya. Misal kalau di zaman sekarang ada orang gadai, motornya dia pakai, BPKB-nya saja yang ditahan, yang digadaikan. Dia bilang, kamu pegang BPKB-nya saja ya, supaya motornya bisa kupakai. Kalau aku bisa pakai kan aku cari uang. Kalau aku dapat uang kan bisa buat cicil. Nanti kalau kamu tahan semua, motornya juga kamu pegang, nanti bagaimana aku cari uang? Begitu. Maka dalam kondisi ini tidak mengapa, dan itu BPKB tidak boleh diperjualbelikan oleh si yang pegang BPKB. Motornya juga tidak boleh dijualbelikan oleh si yang berhutang kecuali dengan izin terlebih dahulu kepada lawan transaksi. Nanti kalau misalnya gak lunas misalnya, akhirnya yang pegang gadai ini bilang, aku sudah beri tenggat waktu, sudah sampai 6 bulan ini dan aku sudah tidak bisa lagi menahan. Aku jual ya motormu sama BPKB-nya. Ya sudah, jual aja. Mana motornya? Sudah aku jual juga kemarin. Itu namanya ngajak lain namanya. Maka dia harusnya ngobrol dulu sama lawan transaksinya sebelum melakukan transaksi. Begitu. Contoh yang lain yang ditahan itu adalah sawah. Ini sebaliknya dari kasus yang pertama. Kalau yang pertama tadi yang dipegang oleh yang punya uang adalah BPKB-nya. Nah, untuk kasus tanah sebaliknya. Tanahnya dibilang, aku maunya tanahnya, sertifikatnya terserah kamu. Katanya si yang punya uang. Maka yang berhutang itu pegang sertifikatnya. Yang punya uang pegang apanya? Tanahnya. Nah, tanahnya kemudian dia sudah berakal bulus nih. Mau ditanami nanti atau enggak mau disewakan. Nah, kalau mau menanami atau mau menyewakan, maka tidak boleh dilakukan kecuali terlebih dahulu izin. Sekalipun izin, kalau dia pergunakan secara gratis, nanti jatuhnya apa? Riba. Nanti mungkin ada insya Allah disebutkan. Tidak boleh menggunakan barang gadai secara gratis. Intinya kalau mau digunakan, maka ngomong dulu. Tanahmu ini kan lumayan besar. Daripada nganggur begitu saja tanahnya, aku sewakan bagaimana? Ya, disewakan buat apa? Aku sewakan nanti untuk alat-alat berat. Lumayan itu alat berat kalau disewakan. 1 bulan misalnya 20 juta. Nanti bisa buat cicil utangmu. Kamu kan 100 tuh.
ya sudah. Nah, kayak ini kan diizinkan. Kalau diizinkan silakan, tapi betul-betul uangnya harus buat cicilan, tidak boleh buat keuntungan si pemegang gadai. Gitu. Lanjut. Sebab jika pemberi rohan menggunakan barang tersebut tanpa seizin pemegangnya, berarti ia telah mengambil hak pemegang rohan. Sebab menggunakan barang gadai berarti membatalkan hak pemegangnya yang menjadikan barang tersebut sebagai jaminan. Sedangkan menggunakan barang gadaian tanpa seizin yang memberikannya berarti menggunakan barang milik orang lain tanpa izin darinya. Jelas. Lanjut. Adapun memanfaatkan barang gadaian, maka sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kalau keduanya sepakat untuk menyewakan barang gadaian tersebut, maka boleh-boleh saja. Namun, jika keduanya tidak sepakat untuk memanfaatkannya, maka barang tersebut akan tetap diam hingga terlepas dari penggadaian. Saya kira jelas. Terus. Pemberi rohan harus diberi keleluasaan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi barang gadaiannya. Seperti bila ia menggadaikan sepetak kebun, maka ia boleh menyirami tanamannya, mengawinkan pohon-pohonnya, dan memberantas penyakitnya. Karena itu semua bermanfaat bagi barang yang digadaikan. Kalau dia menggadaikan kebun, maka tidak boleh si pemilik uang menahan. Kamu gak boleh masuk sini, kamu kan belum bayar utangmu. Ini ku segel tanahnya. Dia boleh saja untuk melakukan apapun yang merupakan islah gerrohan, hal-hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk barangnya. Lagi pula kalau seandainya diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang maslahat seperti itu, nanti kalau dijual kan bisa lebih bagus lagi hasilnya, supaya bisa bayar utang, gitu. Terus contoh yang lain misalnya yang digadaikan adalah motor. Dia bilang daripada nanti nganggur, motor juga kalau disimpan terlalu lama nanti malah rusak, akinya malah soak. Mendingan aku pakai saja buat ngojek, atau kita kasih si Anu itu suruh dia yang ngojek, nanti bagi hasil, nanti hasilnya buat cicil utang. Lanjut. Bila rohan mengalami perkembangan, maka hasilnya baik yang melekat maupun terpisah termasuk dalam penggadaian. Seperti jika seseorang menggadaikan budaknya, lalu budak tersebut makin gemuk dan makin terampil, atau ia melahirkan anak, membuat sesuatu, dan menghasilkan uang, maka semua ini ikut tergadai bersama budak tersebut dan ikut terjual bersamanya untuk melunasi utang. Demikian pula jika budak itu dilukai, maka ganti rugi yang didapat ikut tergadai pula, sebab ganti rugi tersebut merupakan badal atau pengganti atas sebagian tubuhnya. Biaya perawatan barang gadaian seperti makanan untuk budak, pakan untuk ternak, dan tempat tinggal atau kandangnya menjadi tanggungan penggadai. Kalau dia gadaikan sesuatu dan sesuatu ini bisa bertambah, maka itu melekat pada si barang gadainya. Bila dia gadaikan sapi misalnya, yang sapi itu waktu dulu pertama kali digadaikan timbangannya anggaplah 200 kilo. Kemudian karena dipegang oleh si yang punya uang, lama-lama dia suka makan, tempatnya lebih enak begitu, lebih nyaman buat si sapi, akhirnya naik 250 kilo. Maka itu 50 kilo bukan punyanya si yang punya uang. Dia bilang ini 50 kilo bagianku ya, karena dia ditaruh di sini dan dia bertambah gemuk, maka itu bagianku. Bukan, itu bagiannya si yang punya sapi. Sehingga nanti kalau sapinya dijual 200 kilo itu misalnya harganya 15 juta. Sedangkan kalau 250 kilo jadi berapa? 22 juta misalnya. Maka itu semua punyanya siapa? Punyanya yang punya sapi. Makanya juga tadi disebutkan bahwa si yang punya barang, yang menggadaikan,
dia harus diperbolehkan untuk melakukan apapun demi kemaslahatan si barangnya. Termasuk bila itu sapi, harusnya memang dia diperbolehkan. Nanti izinkan aku ya, tiap pagi aku mau ambil itu sapi, mau aku bawa ke ladang. Nanti kamu jual lagi itu sapi. Enggak, itu kan mau dikasih makan, begitu. Supaya utang ini supaya bisa terbayarkan. Nanti kasihan kalau mati sapinya, kamu ndak kasih makan, aku ndak kasih makan, ya, hilang hartanya, ndak ada juga yang bisa dijadikan sebagai pembayaran, begitu. Kemudian di sini dikatakan kalau ada kebutuhan untuk makanan, pangan, dan apapun yang bisa memberikan kemakmuran untuk si hewan, maka itu ditanggung oleh pemilik barang. Terus apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang gadaian tidak boleh dikunci dari pemiliknya yang menggadaikannya. Ia berhak mendapat keuntungan darinya sekaligus menanggung kerugiannya. Hadis riwayat Syafi'i dan Daruqutni, dan beliau mengatakan bahwa sanadnya hasan sahih. Nabi SAW mengatakan la yughlaqur rahnu min sahibi alladhi rahanahu lahu ghulmuhu wa alaihi ghurmuhu. Barang gadai tidak boleh dihalang-halangi dari pemiliknya. Nanti pemiliknya dia yang berhak untuk mendapatkan apapun kelebihan darinya, seperti pertambahan gemuknya, dan dia yang memberikan nafkahnya atau apapun yang dikeluarkan sebagai biaya untuk kemaslahatannya, maka itu ditanggung oleh si pemiliknya. Gitu. Dan itu memang jelas, secara logika saja jelas lebih baik, supaya kalau nanti barangnya itu bisa bermanfaat, lebih mudah untuk dijadikan sebagai pembayaran utang. Selanjutnya, hal ini karena barang gadaian adalah milik penggadai, maka dialah yang wajib menanggung biaya perawatannya. Dia juga menanggung ongkos sewa tempat yang dipakai untuk menyimpan barang tersebut, plus biaya penjagaannya. Sebab itu semua termasuk dalam kategori perawatan. Demikian halnya bila yang digadaikan adalah ternak, maka ia harus membayar gaji penggembalanya. Kalau ada orang bilang, aku gadaikan motorku, tapi aku pinjam uang 5 juta, boleh, tapi gadainya apa? Motorku. Ya, tapi kamu tahan BPKB-nya saja. Nggak mau aku maunya BPKB-nya sama motornya. Ya sudah, tapi kamu yang cuci-cuci ya. Ya, nggak bisa. Itu siapa yang cuci? Ya yang punya motor. Terus pokoknya bensinnya kamu yang bersihkan, kamu juga semua pokoknya yang rawat. Yang seperti itu tidak ada kewajiban buat si yang punya uang, tapi yang punya kewajiban adalah pemilik pegadaian. Kok pegadaian? Pemilik barang. Nggak connect saya. Kalau seandainya itu butuh sewa tempat, misalnya dia bilang, aku gadaikan motorku, dan motorku itu sekarang ada di Kampung Baru Ujung, ada di tempat Kelotok. Nah, taruh aja di situ biar dijagakan oleh yang punya lahan. Tapi yang punya lahan bilang, kalau mau taruh di sini boleh, tapi sewa tempatnya. Maka siapa yang menanggung sewanya? Yang punya motornya. Selanjutnya, jika barang gadaian rusak sebagian, maka yang tersisa otomatis tergadai dengan seluruh hutangnya. Sebab hutang tersebut seluruhnya tergadai dengan seluruh barang gadaian. Ulang. Jika barang gadaian rusak sebagian, maka yang tersisa otomatis tergadai dengan seluruh hutangnya.
sebab hutang tersebut seluruhnya tergadai dengan seluruh barang gadaian. Terus? Maka jika ada yang rusak sebagian dan tersisa sebagian lainnya, otomatis yang tersisa tergadai dengan seluruh hutang tersebut. Motornya waktu pertama kali digadaikan itu lengkap. Ternyata setelah mau dijual, hilang spionnya. Harga motor dengan spion, jangan spion lebih dikit ya. Hilang joknya. Apanya? Hilang bannya. Hilang bannya satu. Harganya yang tadinya kalau ditakar itu 6 juta, sekarang jadi berapa? Antum kan kasih contoh ban, berarti harganya 5 juta. Mahal juga ban 1 juta. Velg racing. Pokoknya jadi 5 juta. Maka dijual 5 juta. Nanti sisanya kalau kurang, karena misalnya hutangnya 7 juta, maka sisanya 2 juta ditanggung oleh yang punya motor. Karena sekarang duitnya udah kurang. Atau hutangnya 6 juta, perkiraan motornya 6 juta, tapi ternyata hilang bannya, sekarang jadi 5 juta, maka 5 jutanya bisa saja diambil oleh si yang punya uang. Nah, motornya buatku sudah, ini 5 juta, sisa berapa? Minta uang. Gitu. Masih panjang ya? Coba. Jika penggadai melunasi sebagian hutangnya, maka barang gadaiannya tidak terlepas sedikit pun dari penggadaian hingga ia melunasi semua hutangnya. Sebab barang gadaian hanya baru terlepas setelah semua hutang dilunasi. Ya. Kalau sudah dilunasi semua, baru barang gadainya bisa diambil. Kalau utangnya 5 juta, maka setelah 5 juta ini lunas semua, baru barangnya bisa diambil. Ya kecuali kemudian ada izin. Udah deh, kan sisa 4 juta lagi, hutang 5 juta, masih kurang 1 juta lagi, ambil aja motornya, pakai aja buat ngojek ke apakah, yang penting 1 jutanya cepat kembali. Begitu. Terus jika hutang yang bergadai itu jatuh tempo, maka penghutang harus segera melunasi hutangnya, sebagaimana ia melunasi hutang yang tidak bergadai. Ya, mau ada gadainya kah? Tidak ada gadainya kah? Kalau memang sudah jatuh tempo, selayaknya bayar. Kalau itu adalah jatuh tempo cicilan, maka cicil. Sebagian orang itu kalau sudah jatuh tempo, dia bilang nanti aja, gampang itu. Ketemu aja kok tiap hari. Iya, ketemu tiap hari, tapi tidak pernah bayar juga. Tidak pernah juga misalnya ngomong-ngomong apakah begitu ya, basa-basi. Ini belum ketemu itu kayak tidak ada apa-apa gitu. Antum pernah lihat video pendek saya 430 juta lunas 9 bulan. Itu saya bilang di video itu, saya dulu pernah punya utang besar-besar, tapi utangnya karena kebutuhan. 430 juta itu buat beli lahan kantornya Mufid yang sekarang di dekat Nasai. Pernah ngutang 90 juta buat beli mobil saya yang pertama, supaya kalau keluar kota itu tidak numpang terus. Saya pernah utang 82 juta. Itu waktu mau bayar pengembalian gaji PNS, karena keluar dari PNS sebelum waktunya. Saya pernah berhutang 50 juta. Ini karena adik saya tiba-tiba di PHK, lalu ada tanggungannya berupa tanah yang belum lunas, maka saya yang menggantikannya. Ada lagi itu apa ya kemarin, saya tiba-tiba teringat juga. Ini 430 juta lunas 9 bulan, 90 juta lunas 4 bulan, 82 juta lunas 4,5 bulan.
50 juta lunas 2-4 bulan. Sampai yang punya uang ini orang Manggar, ya, Ikhwan Manggar, dia bilang, Ustadz, saya ini kalau ngutangin orang itu saya sering telepon dia, adakah uangnya? Kalau sama Ustadz ini tiap minggu ditelepon, di mana kamu? Saya yang dikejar katanya. Maksudnya karena tiap minggu ngisi di TIS dibatakan, jadi sekali jalan langsung lanjut, habis ngisi langsung ke Manggar untuk kasih uang. Dia bilang biasanya saya ngajar-ngajar orang ini, saya tiap Selasa ditanya di mana. Kenapa demikian? Saya bilang kenapa bisa seperti itu? Ya tentu kalau kalkulasinya dunia kita bilang oh iya Ustadz ada usahanya, ada umrohnya, makanya makanya cepat lunas. Saya bilang loh, apakah kita buka umroh terus langsung tiba-tiba datang jamaah? Apa iya ada orang buka umroh terus tiap bulan selalu ada jamaahnya? Kan enggak selalu. Siapa yang menggerakkan jamaah itu datang? Allah. Nah Allah kenapa gerakkan orang-orang itu untuk datang? Karena Allah mau kita bayar utang. Dan Allah tahu kita punya semangat bayar. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addahallahu lah. Siapa yang ngutang dan pengen bayar, punya semangat kelihatan, maka Allah bantu dia bayar. Nah jadi kalau antum berkalkulasi, oh duitnya banyak dong ini, berarti hasilnya banyak. Iya, secara kalkulasi duniawi. Tapi dapat dari mana? Jawabannya dari rezeki Allah. Kenapa Allah bantu? Karena Allah tahu saya punya utang dan saya itu punya semangat bayar. Jadi kalau kita utang dan kita mau cicilannya ini lancar, bahkan belum selesai, ya saya 430 juta ini saya diberi waktu tahu 10 tahun. Tapi cuma 9 bulan selesai. Yang 90 juta ini karena sepupu dia bilang terserah sampai kapanpun. Nah meskipun dibilang seperti itu 10 tahun sampai kapanpun. Meskipun demikian saya tidak mau tunda-tunda sampai datang waktunya. Karena terlihat ya, Allah tahu kita mau bayar dan semangat. Berapapun uang dikasih ya. Ada 100 kasih 100, ada 200 kasih 200. Maka Allah bantu. Kita pun sama harus seperti itu. Mungkin cuma sekedar beda cuma beda sumbernya saja. Saya punya umroh, antum punya nasi kebuli, antum punya utang misalnya 5 juta. Itu jangan gitu, belum ditagih kok. Nanti insya Allah kebuli antum jalannya cuma sehari 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Tapi kalau antum punya utang, terus antum punya semangat bayar, ada uang langsung bayar, cicil. Nanti insya Allah tiba-tiba pesanan 100 kotak, 200 kotak. Begitu. Saya ini juga bukan cuma dapat dari umroh. Pernah tengah malam Syekh Syastri dia telepon setengah 12 waktu sini. Pas saya lihat, saya sudah tidur. Ya pasti tengah malam masa telepon. Tapi biasanya orang kalau telepon tengah malam itu orang tua meninggal, dia mau tanya sesuatu. Jadi siapa ini? Pas agak melek matanya, oh Syekh Syastri. Langsung gitu. Biar tidak ketahuan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Tidur ya? Iya sih, udah tidur. Ngobrol-ngobrol, beliau bilang, ada temanmu masih di Riyadh, ada, suruh datang ke sini, nanti saya kasih uang. Dikasih uang 10.000 real. Waktu itu kursnya sudah 3.300. Berarti dikasih uang 33 juta. Gratis. Ya, tiba-tiba datang. Lagi parkir mobil yang saya bilang saya beli mobil pertama kali itu mobil Suzuki Splash. Beli lah gitu dengan berhutang 90 juta. Saya parkir lagi mau pulang ke rumah, tiba-tiba telepon. Kita lihat plus 966. Oh Saudi ini. Siapa ya?
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mufli. Ya, siapa? Fahad. 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 Asisten Syekh Khaslan. Ah ya, Syekh Fahad. Kabar ini. Mufli, kamu rame ya sekarang di YouTube. Rupanya dia lihat apa? Nah, YouTube. Cuman mungkin dia tidak bisa bahasa Indonesia. Kalau dia tahu kan bisa baca komen, isi kan caci maki semua. Mufli, kamu dakwah ya? Iya. Minta rekeningmu ya. Kenapa? Kasih uang. Buat apa? Mau nggak? Mau. Kasih uang 2.000 real. 2.000 real ketika itu sudah ya, hampir 8 juta. Langsung buat cicil. Terima. Habis terima langsung kasih ke sepupu yang kasih pinjam uangnya. Nggak nanti, dapat 8 juta buat apa dulu ya? Langsung saya kasih semua. Gitu. Karena itu kan ibaratnya kalau uangnya bisa bicara gitu. Aku turun dari Allah. Allah bilang buat bayar cicilanmu. Jangan dulu beli yang lain-lain. Aku ini buat dia. Kan gitu. Atau Allah bilang, nah uangnya. Cicil sudah. Gitu kan. Karena ini dari Allah, itu tidak mungkin lagi saya bahasa Bugisnya dicokek-cokek gitu. Langsung kasih gitu. Nah begitulah kita kalau punya utang, itu jangan sudah jatuh tempo masih ditunda-tunda. Padahal ada uang. Begitu. Coba dibaca cepat. Sebab inilah konsekuensi dari akad rohani yang mereka sepakati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 283, artinya, maka hendaklah orang yang diberi amanah menyerahkan amanahnya dan bertakwa kepada Allah, Rabb-Nya. Dan di surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, dan jangan menguranginya sedikit pun. Jika ia tidak mau melunasi, berarti dia seorang mumatil. Maka ketika kalau ketemu kata mumatil itu artinya orang yang suka menunggak. Ya. Kalau antum punya uang dipegang orang lalu orang itu tidak kunjung-kunjung cicil, antum boleh bilang antum ini mumatil. Apa itu? Ada deh. Maka ketika itu pemerintah harus memaksanya untuk melunasi hutang. Jika ia tidak mau juga, pemerintah harus memenjarakannya dan memberinya pelajaran hingga ia melunasi hutangnya. Atau pemerintah menjual barang gadaiannya dan melunasi hutang tersebut dari hasil penjualannya. Sebab ini merupakan hak yang harus dibayar oleh penghutang. Maka ketika ia tak mau melakukannya, pemerintahlah yang menanganinya. Lagi pula, rohan merupakan jaminan atas hutang yang boleh dijual ketika jatuh tempo. Dan ini kalau di Indonesia kita bisa berarti adukan ke polisi ya. Kita adukan ke polisi, bilang ada intinya pengaduan. Si fulan pinjam uang saya enggak balik-balik. Saya tahu dia beli mobil lagi, dia beli tanah lagi, enggak tahu itu uang siapa, yang jelas uang saya sama dia tidak dibayarkan. Nanti paling dipanggil buat damai dulu. Ada yang punya pengalaman. Ada yang bilang, Ustaz paling didamaikan. Paling juga cuma gitu. Nggak diurus juga. Soalnya kalau ke polisi nanti perkaranya panjang, nanti uangnya juga yang tadinya kita mau urusan cuma utang 20 juta, nanti habisnya lebih banyak lagi buat biaya pengacara lah, buat biaya apalah. Belum lagi bolak-baliknya sidangnya lah. Akhirnya sebagian orang kalau di Indonesia merasa percuma saja. Kalau di Arab Saudi enggak. Orang bisa ditangkap, dipanggil dulu. Kalau memang keadaannya sesuai, maka bisa ditangkap dan dipenjarakan. Begitu. Kalau di Indonesia kita banyak bolak-balik untuk urusannya, belum sidangnya, belum nanti biaya pengacaranya dan seterusnya. Nanti kadang-kadang orang berpikir daripada habis banyak mendingan diikhlaskan. Tapi jangan juga nanti antum berpikir begitu. Paling-paling juga nanti dia ikhlaskan. Kan sebagian orang ada yang begitu ya. Kamu apa? Uangku mana?
Nggak ada. Ya, kamu adukan polisi, adukan, nggak masalah, gitu. Balik dia yang kayak apa namanya? Kalau dia yang kayak punya hak begitu kan? Karena apa? Sudah kalkulasinya, alah padi juga nanti nggak diadukan, paling cuma diancam doang, paling juga nanti dia capek sendiri. Di Indonesia kan banyak kejadian seperti itu. Terus? Jika nilai jualnya lebih dari jumlah hutangnya, maka sisanya dikembalikan kepada penggadai karena barang itu adalah miliknya. Saya kira jelas. Namun, jika nilai jualnya hanya cukup melunasi sebagian hutangnya, maka penggadai tetap menanggung sisa hutang yang wajib dilunasinya. Saya kira jelas. Dan kayaknya sudah cukup aja dulu ya. Masih berapa halaman? 1,5 halaman. Nah, kalau gitu kita cukupkan dulu. Ini ada belum tanya jawab dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada pedagang yang belum punya buku? Sudah ingat dagangan antum apa? Antum? Kenapa tadi tidak ketemu? Malu. Habis? Hah? Istri yang jualan. Mana istrinya? Gimana? Istri yang jualan, istrinya nggak hadir kajian. Hah? Biar suaminya ngajarin. Berarti akadnya ambil dan ajarkan. Nanti minggu depan saya tanya, sudah diajarkan? Kalau belum, tarik kembali dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.